skripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Memang RUU minuman beralkohol ini kan masuk dalam prolegnas tahun 2020. Kemudian oleh pengusul ada sebanyak 21 orang anggota Badan Legislasi dari 3 fraksi yang mengusulkan sebagai usul inisiatif anggota. Namun demikian, karena dia masuk dalam prolegnas tahun 2020, maka otomatis bagi para pengusul yang mengusulkan untuk dilakukan harmonisasi dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi, mau tidak mau Balek harus melakukan itu. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, yang tentu pasti Badan Legislasi akan melakukan tugasnya, baik dari sisi substansi maupun dari sisi teknik perundang-undangan. Apakah kemudian nanti ini disetujui atau tidak, itu sangat tergantung kepada keputusan fraksi. Sebagaimana kita ketahui, ada 9 fraksi di parlemen ini, di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan memang RUU larangan minuman beralkohol ini kan sebenarnya sudah pernah diajukan, bahkan sudah sampai di akhir pembahasan di tingkat pansus, tetapi tidak menemukan jalan tengah. Akhirnya undang-undang ini di masa periode yang lalu tidak bisa kita selesaikan. Pak Supratman, kalau yang Anda tadi katakan, saya garis bawahi, sudah pernah diajukan tapi karena tidak menemui titik temu maka pada periode lalu tidak dilanjutkan pembahasannya. Dan di periode ini masuk kembali lagi menjadi prolegnas. Tadi juga Pak Sarman juga mengatakan bahwa sebenarnya ini sudah pernah dibahas dan ya tidak ada juga titik temu. Jadi apa sebenarnya urgensinya ini kembali dibawa menjadi sebuah prolegnas begitu Pak? Jadi gini, dulu itu sebenarnya terkait dengan judul. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya isinya, memang masalah di kita itu adalah menyangkut soal law enforcement ya. Karena di sini yang kadangkala kita memang agak sedikit riskan terkait dengan minuman beralkohol. Kalau kita perhatikan masyarakat kita di seluruh wilayah Republik Indonesia dan kita bandingkan di negara-negara maju, kita bisa melihat bahwa peredaran minuman beralkohol itu memang itu sangat dibatasi terkait dengan umur. Nah di kita kan memang kalau kita mau jujur bahwa penjualan minuman beralkohol itu akhirnya tidak memperhatikan hal-hal kepada siapa yang seharusnya memang bisa dijual. Nah kalau kita lihat perdebatan di pansus di periode yang lalu, sebenarnya maksud daripada pembuat undang-undang itu dan pengusul sebenarnya bukan pelarangan. Memang judulnya yang sedikit menimbulkan sebuah problem mendasar dan itu agak sedikit mengganggu bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor pariwisata kita. Tetapi kalau kita perhatikan secara lebih mendalam sebenarnya maksud daripada undang-undang ini itu lebih kepada pengaturan dan pembatasan. Jadi karena beberapa kondisi tertentu sebenarnya di rancangan undang-undang ini juga tetap membolehkan peredaran maupun penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu, kemudian juga untuk ritual-ritual tertentu, adat, dan lain-lain sebagainya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman dari sektor dunia industri pariwisata, perhotelan, maupun yang lain-lain, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, apalagi kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah memutuskan satu hal bahwa yang namanya investasi itu sepanjang kita tahu persis bagaimana kemudian kita buka dan berdasarkan undang-undang pendanaan modal itu tetap dimungkinkan untuk tetap dilaksanakan.